Pernah nggak sih pas lagi nyalain kompor, kamu kepikiran, sebenarnya api ini datangnya dari mana ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ikut dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Mulai dari ribuan meter di bawah tanah, langsung ke rumah kamu buat ngebongkar semua teknologi di balik gas alam. Pertanyaannya kedengaran simpel kan? Tapi jawabannya, wah, itu ngebawa kita ke dunia rig pengeboran raksasa, operasi di laut dalam, dan rekayasa super presisi yang keren banget. Yuk, kita mulai dari titik paling awal. Jadi, perjalanan gas ini tuh gak dimulai di pabrik atau pipa gas. Sama sekali bukan. Perjalanannya dimulai jauh, jauh di bawah permukaan bumi. Tempat gas alam udah terperangkap selama jutaan tahun di dalam formasi bebatuan yang unik. Nah, sekarang coba deh buang jauh-jauh bayangan soal gua kosong di bawah tanah. Bayanginnya gini, sebuah spons batu raksasa. Nah, itu dia yang namanya reservoir. Jadi bukan ruang kosong, tapi batuan berpori yang nahan gas alam di jutaan celah-celah kecilnya. Dan spons raksasa ini bisa kita temuin di dua tempat yang beda banget. Entah itu terkubur di bawah daratan atau tersembunyi jauh di bawah dasar laut. Dan dua-duanya, mau itu onshore atau offshore, punya tantangan teknisnya sendiri-sendiri yang, wah, beda banget. Jadi, terus gimana caranya kita bisa nembus ribuan meter batuan yang keras banget buat ngambil sumber energi ini? Jawabannya ada di kekuatan dan presisi dari teknologi pengeboran modern. Dulu sih pendekatannya simpel aja. Bor lurus ke bawah pakai sumur vertikal. Tapi inovasi yang benar-benar jadi game changer itu sumur horizontal. Bayangin deh, kita bisa belokin mata bor di bawah tanah buat ngikutin lapisan gas yang tipis. Keren kan? Ini bikin kita bisa ngambil sumber daya jauh lebih banyak, cuma dari satu titik pengeboran. Oke, yuk kita bedah peralatannya. Semuanya itu ditenagai sama drilling rig, menara baja raksasa yang sering kita lihat. Terus di ujungnya ada drill bit yang muter kencang buat ngancurin batuan. Sambil ngebor, lubangnya diperkuat pakai pipa baja dan semen yang disebut casing, biar nggak runtuh. Dan yang paling penting buat keamanan, ada blowout preventer, katup pengaman raksasa buat jaga-jaga kalau ada tekanan gas yang terlalu tinggi. Tapi, ada satu pahlawan yang sering banget dilupain di sini, cairan pengeboran. Ini bukan lumpur biasa loh, ini cairan canggih yang fungsinya banyak, ngademin mata bor, jadi pelumas lubang sumur, sekaligus ngangkat serpian-serpian batu ke atas. Tanpa cairan ini, seluruh operasi bisa macet total. Oke, kita udah berhasil nyetuh gasnya, tapi PR-nya belum selesai. Gas yang keluar dari sumur itu masih mentah, masih kotor. Langkah selanjutnya adalah bawa gas itu ke permukaan dan murniin jadi bahan bakar bersih yang kita pakai sehari-hari. Proses pemurnian ini tuh mirip kayak jalur perakitan di pabrik. Pertama, gas mentah disedot ke atas lewat production tubing. Terus, masuk ke separator yang tugasnya nyortir dan misahin gas dari air atau minyak. Abis itu kompresor bertindak kayak jantungnya, mompa gas biar punya tekanan buat jalan jauh. Dan terakhir, di processing plant, semua kotoran kayak CO2 dibersihin. Jadi cuma metana murni yang dikirim ke kita. Dan yang keren, industri ini tuh gak pernah diem, inovasinya jalan terus. Teknologi modern sekarang bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal bikin semua proses ini jadi jauh lebih cerdas dan yang pasti lebih aman dari sebelumnya. Salah satu inovasi paling keren itu namanya sumur multilateral. Coba bayangin deh, satu sumur utama yang dibor, tapi di bawah tanah dia bisa bercabang ke banyak arah, kayak akar pohon, buat ngejangkau kantong-kantong gas yang beda-beda. Keuntungannya wah jelas banget. Cuma butuh satu titik pengeboran di permukaan, tapi kita bisa ngambil gas dari beberapa reservoir sekaligus. Artinya, lebih banyak gas yang didapat, lebih sedikit rig yang dipakai, dan jelas dampaknya ke lingkungan jadi jauh lebih kecil. Jadi, efisiensi dan ekologi bisa jalan bareng. Nah, kalau tantangannya di tengah laut dalam, solusinya lebih gokil lagi, FPSO. Bayangin aja, ada pabrik pengolahan, fasilitas penyimpanan, sama terminal pemuatan, semuanya itu ada di satu kapal raksasa yang ngapung di laut. Jadi gas diekstraksi, diolah, dan disimpan langsung di sana tanpa perlu pipa panjang ke darat. Teknologi modern juga benar-benar merevolusi sisi keamanannya. Ada sistem kontrol tekanan otomatis, sensor yang mantau sumur 24 jam non-stop, dan teknologi digital yang bisa memprediksi produksi. Semuanya ini bikin operasi jadi jauh lebih aman, dan fokusnya selalu sama, meminimalkan potensi kebocoran sekecil mungkin. Oke, setelah kita lihat semua teknologi yang rumit dan canggih tadi, yuk kita tarik lagi ke hal yang paling penting. Kenapa semua ini penting buat kehidupan kita sehari-hari? Jadi, lain kali pas kamu lagi masak makan malam atau nyalain pemanas air, ingat deh perjalanan luar biasa ini.
Energi yang bisa diandalkan itu yang ngegerakin rumah kita, industri, bahkan pembangkit listrik, semua itu berawal dari sebuah spons batu ribuan meter di bawah kaki kita. Pada akhirnya, intinya sih gini, ini tuh cerita soal kecerdasan manusia, soal gimana kita pakai ilmu pengetahuan dan teknologi canggih buat manfaatin sumber daya alam secara aman dan efisien ya, buat kemajuan kita semua. Nah, sekarang aku mau tinggalin kamu sama satu pertanyaan. Setelah lihat semua ini, kalau dikasih kesempatan, kamu penasaran gak sih pengen lihat rig pengeboran raksasa itu dari dekat? Entah yang di darat atau di laut? Ini jadi pengingat aja bahwa di balik hal-hal simpel kayak nyala api di kompor, ada sebuah kisah rekayasa dan inovasi yang luar biasa.